Pondok Pesantren Al-Zaitun dibangun oleh sekelompok orang Indonesia yang tergabung dalam Yayasan 10 Dzulhijjah 1413 Hijriah pada tanggal 1 Juni 1993, sekaligus oleh Yayasan Pondok Pesantren Indonesia. Pembangunan Al-Zaitun dimulai pada tanggal 13 Agustus 1996. Pembukaan kelas pertama dilakukan tanggal 1 Juni 1999 dan dibuka pada tanggal 27 Agustus oleh Presiden B.J. Habibie. Al-Zaitun terletak di Indramayu, Jawa Barat. Pemimpinnya adalah Panji Gumilang. Dari video tersebut tampak adanya beberapa penyimpangan ajaran agama yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Zaitun yang menyebabkan kontroversi dan mendapat perhatian khusus dari beberapa tokoh penting di Indonesia. Tak hanya dari beberapa tokoh nasional, tetapi masyarakat Indonesia pun turut resah dengan adanya kontroversi yang beredar mengenai ajaran yang menyimpang yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Beberapa penyimpangan tersebut diantaranya yang pertama yaitu terlihat pada saat melakukan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan dengan sholat yang renggang dan berjauhan sekitar 1 meter. Padahal ajaran Islam mengajarkan agar merapatkan sholat saat melaksanakan ibadah dan tidak mencampurkan antara deretan shaf perempuan dengan laki-laki. Namun Al-Zaitun malah menjadikan sholat itu menjadi satu antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua yaitu pada saat mengumandangkan azan yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya gerakan mengangkat tangan seperti sedang berpidato. Selain itu mengumandangkan azannya menghadap ke arah jemaah, yaitu bukan ke arah kiblat yang seharusnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu terlihat adanya seorang non-muslim yang menghadiri pelaksanaan sholat id yang ia duduk di sebelah perempuan yang sedang melaksanakan sholat. Dan yang keempat yaitu adanya mazhab baru yaitu mazhab Bung Karno, di mana mazhab ini belum bisa dibenarkan oleh agama Islam. Nah, pemandangan tersebut sontak menimbulkan kritikan dari berbagai pihak, termasuk para tokoh agama, di mana yang mereka lakukan tersebut menyimpang dan jauh dengan ketentuan atau syariat yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Tidak sedikit masyarakat yang ingin agar kasus penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena secara tidak langsung juga kasus ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam keberlangsungan ideologi Indonesia. Nah, selanjutnya, bagaimana penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini menjadi ancaman bagi ideologi bangsa. Yang pertama, penyimpangan ini terjadi sehingga mendorong ketidaksetujuan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penyimpangan ini dapat memicu konflik atau ketegangan dalam masyarakat karena perbedaan pandangan dan ideologi. Yang ketiga, dan yang sangat ditakutkan, penyimpangan ini menjadi kekhawatiran terhadap keamanan nasional jika lembaga agama ini mencakup pandangan ekstrim atau radikal. Nah, pemerintah dan kita sebagai masyarakat harus memastikan dan mengawasi ideologi dasar negara Pancasila agar tetap selalu dijunjung oleh semua warga negara. Seiring dengan viralnya berita ini di media sosial, turut mendapat komentar dari para warganet mengenai penyimpangan agama yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal ini karena dianggap telah melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai salah satu contohnya adalah pada salah satu postingan yang telah diupdate oleh akun Instagram milik @indramayuupdate. Dalam postingannya, video tersebut menayangkan sebuah sholat Idul Adha yang telah dilaksanakan oleh santri dan para pengurus Pondok Al-Zaitun. Nah, dalam pelaksanaan sholat tersebut, saf laki-laki dan perempuan dalam keadaan sejajar. Hal inilah yang kemudian mendapat kecaman warganet karena dianggap telah melanggar akidah agama Islam. Postingan tersebut juga mendapat banyak komentar dari warganet. Salah satunya adalah komentar dari akun @irfan_sulistyo12. Dia menuliskan bahwa Al-Zaitun tetap mempertahankan saf salatnya dan pemerintah masih tetap mempertahankan eksistensi Al-Zaitun. Dalam hal ini menandakan bahwa masyarakat berharap pemerintah dapat dengan tegas dalam menyikapi masalah ini sesuai dengan hukum dan juga undang-undang yang berlaku.